Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Eh, Pasti di antara teman-teman pernah ngerasain yang namanya overthinking tentang masa depan dan pencapaian. Pasti kita pernah duduk sendirian, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan ini di kepala. Kalau aku terus seperti ini, kira-kira 5 tahun lagi, aku akan jadi orang yang seperti apa? Aku akan jadi manusia yang seperti apa? Pertanyaan ini cukup sederhana, tapi berat. Karena sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sudah ada di depan mata. Jawabannya, hidupmu, hidup kita semua, 5 tahun ke depan, tidak akan jauh berbeda dari apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita lebih banyak rebahan, main HP, nonton tanpa arah, ya 5 tahun lagi mungkin kita masih tetap begitu. Hanya saja dengan tubuh yang lebih tua, pikiran yang lebih jenuh, dan penyesalan yang lebih besar. Kalau hari ini kita terus menunda banyak hal, maka 5 tahun ke depan kita akan masih menjadi orang yang sama, penuh alasan, tapi kosong pencapaian. Tapi kalau hari ini kita mulai bergerak, walaupun cuma sedikit, walaupun masih goyah, 5 tahun ke depan, mungkin kita akan terkejut dengan hasilnya. Coba bayangkan, kita semua 5 tahun ke depan. Apakah kita sudah punya kehidupan yang lebih tenang, lebih mapan, atau lebih bahagia? Atau justru kita masih sibuk bergulat dengan masalah yang seperti hari ini? Masalah uang, masalah kebiasaan buruk, masalah malas, masalah menunda-nunda hal baik. Jujur saja, kita sering kali terlalu percaya bahwa waktu itu akan menyelesaikan segalanya. Dan semua akan indah pada waktunya. Padahal waktu itu nggak mengubah apapun. Kitalah yang harus berubah. Lihat sekeliling kita, orang-orang yang dulunya biasa saja, tapi sekarang hidupnya jauh lebih baik, lebih mapan, lebih dihargai. Kenapa? Karena 5 tahun lalu, dia memutuskan untuk memulai. Dia pilih untuk belajar, bekerja keras, membangun disiplin. Walaupun aku tahu itu bukan hal yang mudah. Dan ada juga orang yang dulu penuh mimpi, penuh janji pada diri sendiri, tapi sekarang masih di titik yang sama, bahkan lebih buruk. Kenapa? Karena 5 tahun lalu, dia memilih untuk menunda banyak hal. Karena malu, karena gengsi, karena males. Kamu tahu nggak, 5 tahun itu waktu yang sebentar. Kalau kamu kuliah, 5 tahun itu mungkin hanya perjalanan dari masuk sampai wisuda. Kalau kamu kerja, 5 tahun itu cukup dari awal kontrak sampai pindah ke perusahaan yang lain. Dan kalau kamu bangun usaha, 5 tahun itu bisa jadi waktu yang cukup untuk membuat kamu berkembang. Jadi, jangan pernah tertipu. Waktu itu cepat, dan ia nggak akan menunggu. Sekarang, coba tanyakan lagi pada dirimu sendiri. Kalau kamu terus hidup seperti ini, dengan pola yang sama, dengan kebiasaan yang sama, dengan cara berpikir yang sama, 5 tahun lagi, kamu akan menjadi manusia yang seperti apa? Kalau jawabanmu membuatmu takut, membuatmu nggak nyaman, membuatmu sedih, maka itu pertanda baik. Artinya kamu masih punya kesempatan untuk mengubahnya hari ini juga. Karena perubahan besar itu nggak dimulai dari besok, tapi dari hari ini. Dari langkah-langkah kecil yang mungkin kadang itu terlihat sepele. Membaca buku, mengatur uang, mulai olahraga, berhenti menunda, mematikan notifikasi, mengurangi nongkrong yang nggak penting, belajar soft skill baru, atau sekedar berani berkata pada diri sendiri, aku harus berubah hari ini. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan, kalau kamu benar-benar menjadi manusia yang konsisten, mungkin kamu sudah punya banyak kebaikan, menjadi orang yang bijaksana, mapan, tabungan yang cukup, bahagia,
dan menjadi manusia yang bertanggung jawab, mungkin kamu sudah bisa membanggakan orang tuamu, sudah bisa membantu orang lain, atau bahkan sudah mencapai mimpi yang dulu terasa mustahil. Dan yang lebih penting, kamu akan berterima kasih pada dirimu hari ini karena kamu berani mengambil langkah kecil. Jadi, jangan biarkan 5 tahun berikutnya hanya jadi pengulangan dari hari ini. Jangan sampai 5 tahun mendatang kamu hanya melihat ke belakang dan menyesal karena ternyata hidupmu sama saja, nggak ada yang diubah. Ingat, waktu akan terus berjalan. Pertanyaannya, apakah kamu mau ikut bergerak bersama waktu atau hanya membiarkan dirimu tertinggal? Dan anehnya, kita ini sering banget menyiapkan diri untuk hal-hal buruk. Kita takut gagal, kita takut ditinggalkan, takut rugi. Makanya sebelum badai datang, kita sudah siap payung, jas hujan, bahkan bersembunyi di balik tembok ketakutan. Tapi ada yang sering kita lupa. Kita jarang sekali menyiapkan diri untuk hal-hal baik. Padahal aku yakin musim buruk itu pasti ada masanya. Badai itu badai itu pasti selesai. Hujan pasti reda. Namun ketika hal baik itu datang, kesempatan itu datang, peluang emas itu menghampiri, banyak dari kita justru malah nggak siap. Kita panik, kita ragu, bahkan menolak karena kita sibuk menyiapkan diri untuk menghadapi hal buruk, sampai lupa menyiapkan hati, mental, dan kemampuan untuk menerima hal baik. Coba kalian bayangkan, kalau kamu sudah terbiasa menyiapkan diri untuk hal baik, maka ketika kesempatan itu datang, kamu bisa langsung menyambutnya, bukan bingung ataupun takut. Ingat, badai itu datang untuk menguji, tapi hal baik datang untuk mengangkat kita lebih tinggi. Dan yang terpenting, suksesan itu bukan datang pada siapa yang paling kuat menahan badai, tapi siapa yang paling siap ketika matahari itu akhirnya bersinar. Jadi, sekarang kembali aku tanyakan pada kita semua, kalau kita semua terus hidup seperti ini, kira-kira 5 tahun lagi kita semua akan jadi orang yang seperti apa? Coba kalian renungkan.